Beredar video Jokowi Ahok sukses hilangkan barang bukti korupsi di kasus bus Transjakarta. Bagaimana dengan faktanya? Beredar sebuah video memperlihatkan kobaran api menghanguskan sejumlah bus. Video ini pun beredar di media sosial. Adalah akun Facebook Bobby Pratama yang turut mengunggah video berdurasi 39 detik itu pada Sabtu 23 Januari 2021. Akun itu juga mengunggah narasi yang mengaitkan video tersebut dengan mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikut ini narasi video selengkapnya. Jokowi Ahok sukses hilangkan barang bukti korupsi mereka di kasus bus Transjakarta. Karena hari ini Jumat 27 September 2019, bangkai bus-busnya mereka dibakar. Dari penelusuran, klaim bahwa video itu memperlihatkan Jokowi dan Ahok menghilangkan barang bukti dalam kasus korupsi bus Transjakarta tidak berdasar. Faktanya, hal ini adalah kabar bohong lama yang kemudian kembali beredar di tengah masyarakat. Tim Cek Fakta dari Medcom pernah mengulas isu senada pada 13 November 2019. Video ini memperlihatkan peristiwa di Pol Primajasa, Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada 27 September 2019. Tidak ada faktor kesengajaan terkait kebakaran itu. Disebutkan, percikan api berasal dari sisa pembakaran sampah di dekat area parkir bus yang terbakar. Dikutip dari tayangan Metro TV, api berasal dari percikan api sisa pembakaran sampah di dekat area parkir bus atau tempat kejadian perkara. Demikian laporan mereka saat itu. Di sisi lain, pihak Transjakarta saat itu juga telah menegaskan bahwa puluhan bus yang terbakar itu bukan milik PT Transjakarta. Pasalnya, bus tersebut tidak lagi menjadi bagian dari kontrak dengan PT Transjakarta. Bukan bus Transjakarta lagi, kontraknya dimulai dari 2007 lalu, dan sekarang sudah habis karena hanya 7 tahun masa kontraknya. Kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Agung Wicaksono, dilansir dari liputan6.com 28 September 2019. Sehingga, klaim bahwa video itu memperlihatkan Jokowi dan Ahok menghilangkan barang bukti dalam kasus korupsi bus Transjakarta tidak berdasar. Faktanya hal ini adalah kabar bohong lama yang kemudian kembali beredar di tengah masyarakat. Diketahui bus-bus mangkrak milik Pemprov DKI Jakarta saat itu, tahun 2019, ramai diperbincangkan di media sosial. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ikut diseret-seret dalam keriuhan itu. Kabar soal bus mangkrak ini muncul selepas warganet menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait instalasi bambu ketak-ketik di Bundaran HI. Adalah pemilik akun Twitter yang menggunakan nama pengguna Irin yang pertama kali mengangkat masalah bus mangkrak. Di akun tersebut ia menuliskan dari kemarin itu anak kolam masih aja nyinyirin seni bambu Anies Baswedan sampai seluruh kader PSI Partai Soiyeh pada ikutan ngebully. Lah ini si Ahok buang-buang busway, lo kok nggak blow up? Seluruh busway pun bentuk gini belian si Ahok jadi bangke. Berapa puluh tuh duit dibuang. Akun tersebut melampirkan sebuah video yang memperlihatkan kondisi bus Transjakarta yang terbengkalai, namun tak jelas kapan dan di mana video itu diambil. Tweet itu membuat kami pun mencoba mencari tahu di mana lokasi pasti bus tersebut. Kemudian, didatangi salah satu pangkalan perum pengangkutan penumpang Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan. Kemudian, dari redaksi Tirto melihat sekitar 10 bus gandeng Transjakarta berwarna oranye tepat di seberang tempat parkir motor. Kemudian mereka berencana melihat ke lokasi lain. Namun salah seorang security sempat membenarkan apabila di lokasi tersebut banyak bus yang tak terurus. Kemudian Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono, tak menampik keberadaan bus yang terbengkalai. Namun ia menyebut bus dalam video itu milik PT Sabta Gunadaya Prima yang terlibat kasus hukum pada tahun 2013 sehingga tidak ada kaitannya dengan PT Transjakarta. Terkait bus yang ada di Pol PPD Ciputat, kata Agung, tak ada kaitannya dengan bus yang ada dalam video di medsos. Ia juga mengklaim tengah mengurusi bus yang ada di PPD Ciputat. Pada tahun 2013, Pemprov DKI melakukan pengadaan bus Transjakarta sebanyak 656 unit dalam 14 paket lelang dengan nilai transaksi 1,1 triliun. 4 paket lelang sebanyak 125 unit senilai 564 miliar rupiah telah dibayarkan, sedangkan sisanya 531 unit dimasukkan ke dalam 10 paket lelang dan baru dibayar oleh Pemprov DKI sebesar 20%.
Belakangan Pemprov DKI tidak terima dan tak mau melunasi 531 unit armada bus Transjakarta itu karena dinilai bermasalah. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur DKI saat itu BTP. Keputusan itu menurut BTP bukan tanpa alasan karena ratusan unit bus yang didatangkan di negeri Tiongkok itu dinilai terindikasi korupsi karena ada penggelembungan anggaran. Kemudian ada sampel mesin berkarat pada 14 unit dan diduga merupakan barang bekas. Dugaannya pun benar, Udar Pristono yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan DKI pada tahun 2013 menjadi terpidana kasus tersebut. Namun Udar sempat mengaku heran dengan instruksi dari BTP atau Ahok yang tidak mau melunasi pembayaran 531 unit. Kala itu Udar menaksir armada bus itu terancam mangkrak di Pol Ciputat, tempat yang didatangi kemarin itu. Kasus Transjakarta ini harus diusut tuntas kembali. Pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, persoalan ini bakal kembali ke ranah hukum, terutama bagi perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa gugatan yang akan dilayangkan ini terkait dengan pengembalian uang muka. Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum untuk pengembalian 20% uang muka yang sudah diterima. Ungkap Syafrin Liputo kepada CNBC Indonesia Jumat 26 Juli. Ada uang DKI 110 miliar rupiah di antara kuburan bus Transjakarta. Pihaknya mengambil langkah hukum berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan. Sejauh ini, dia menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah menyetor uang muka sekitar 110 miliar rupiah untuk pengadaan bus. Nominal tersebut harus dikembalikan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan bus Transjakarta. Pasalnya perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga telah dinyatakan batal demi hukum. Kita diminta untuk meminta kepada para pihak ketiga untuk mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan, yang sudah ditarik oleh mereka. Tandasnya, sayangnya, dia belum memberikan penjelasan lebih lanjut pihak perusahaan mana saja yang akan digugat. Begitu juga melalui institusi mana gugatan yang dilayangkan, dia belum memberikan kepastian. Kami sudah menyampaikan surat ke Biro Hukum. Sedang dalam proses, saya belum dapat laporannya, ada beberapa tergugat. Bebernya, saat ini bus-bus hasil pengadaan bermasalah tersebut saat ini hanya menjadi sampah. Stiker-stiker hijau dengan clear tulisan hitam bertebaran di depan kaca-kaca barisan bus Transjakarta yang teronggok pada lahan di depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Darmaga di Bogor. Salah satu stiker itu bertuliskan keterangan yang intinya bus-bus tersebut adalah aset-aset perusahaan yang sempat mengadakan bus Transjakarta, tapi kini sedang pilot. Syafrin Liputo menyebut terdapat 483 unit bus yang dimakamkan di lokasi tersebut. Tender bus Transjakarta periode 2013 bernilai setengah triliun rupiah lebih pada era pemerintahan Gubernur Jokowi Ahok memang berakhir sengkarut. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu harus dipenjara dan tendernya diwarnai persekongkolan antar perusahaan penyedia bus.